Blue Lock episode yang ke-26 kembali dibuka dengan sebuah panel cerita yang luar biasa menarik. Karena pada momen ini akhirnya kita akan diperlihatkan jalannya pertandingan penentuan dari proses seleksi tahap terakhir. Di mana tujuan dari diadakannya seleksi ini adalah untuk menentukan siapa sajakah para peserta yang layak untuk menjadi pemain inti di dalam tim Blue Lock 11. Karena dalam waktu 3 minggu lagi mereka semua akan melakukan sebuah pertandingan besar melawan tim sepak bola nasional Jepang yang dipimpin oleh pemain muda terbaik di seluruh Jepang saat ini, yaitu Itoshi Sae. Singkat cerita, setelah semua pemain sudah menentukan tim pilihan mereka masing-masing, akhirnya Jinpachi Ego pun dengan cepat langsung memulai jalannya pertandingan di ronde yang pertama, yaitu pertandingan mini soccer 5 lawan 5 antara tim A melawan tim B, di mana anggota pemain dari tim A adalah Itoshi Rin, Ryusei Shido, Isagi Yoichi, Hiyori, dan juga Nijiro Nanase. Sedangkan tim lawannya diisi oleh 1 orang karakter lama yang sangat tidak asing lagi bagi kita semua. Ditambah 4 orang karakter baru yang memiliki peringkat tertinggi nomor 3 dan juga nomor 4. Mereka adalah Chigiri, Karasuta Bito, Eta Otoya, Shiguma, dan juga Madara. Nah, mulai dari sini seluruh pemain dari kedua tim pun seketika langsung diperintahkan oleh Jinpachi Ego untuk segera masuk ke dalam lapangan tanpa diberikan kesempatan untuk menyusun rencana lebih dulu. Oh iya, supaya tidak bingung dan juga lebih mudah dipahami, jadi seperti biasanya ya, tim dari Isagi akan kita sebut sebagai tim merah, sedangkan tim Chigiri akan kita sebut dengan tim putih, sesuai dengan pakaian seragam yang saat ini sedang mereka kenakan di dalam versi mangganya. Pada awalnya di momen ini, Isagi pun nampak sangat panik dan sempat berpikir buruk kepada kedua orang temannya. Bahkan di dalam hati, Isagi pun mulai berkata, "Yang harus aku lakukan saat ini adalah fokus ke dalam pertandingan, demi membuktikan bahwa aku adalah pemain yang layak untuk bisa masuk ke dalam skuad utama tim Blue Lock. Jadi aku rasa kedua orang rekan setimku ini pasti juga akan memikirkan sebuah hal yang sama. Mengingat kita semua adalah rival dan kita pun akan bersaing satu sama lain untuk memperebutkan posisi di skuad utama." Tapi ternyata semua prasangka buruk tersebut sama sekali tidak terbukti. Karena pada momen selanjutnya, hal yang sebaliknya pun malah terjadi. Di mana pada panel ini Nanase pun dengan cepat langsung menyapa Isagi serta memperkenalkan dirinya dengan berkata seperti ini. "Aku Nanase Nijiro, murid kelas 1 dan umurku 16 tahun. Senang berkenalan denganmu." Mendengar dan melihat sikap ramah yang ditunjukkan oleh Nanase, Isagi pun seketika langsung terkejut. Karena ini adalah pertama kalinya Isagi mendapatkan perlakuan ramah dari orang yang baru saja dia temui di dalam kompetisi Blue Lock. Mengingat Isagi selama ini selalu dikelilingi oleh para pemain brutal yang mempunyai sifat sangat liar. Contohnya Raichi, King Baro, sampai dengan Itoshi Rin itu sendiri. Hal yang serupa pun ditunjukkan juga oleh Hiyori, di mana pada panel berikutnya, Hiyori pun langsung menyambung ucapan dari Nanase, serta ikut mengenalkan dirinya kepada Isagi Yoichi. Semua rangkaian interaksi positif itu terus berlangsung selama beberapa saat, hingga mereka bertiga pun akhirnya tiba juga di dalam lapangan pertandingan. Di momen inilah Shido dan juga Itoshi Rin nampak sangat terkejut, karena ternyata Isagi Yoichi malah memilih untuk bermain bersama mereka. Begitu pula dengan tim B, di mana pada satu momen yang sama ini, Chigiri dan kedua orang temannya pun akhirnya sudah tiba di dalam lapangan, serta sudah bergabung bersama dengan Karasuta Bito dan juga Eta Otoya. Nah, karena semua pemain dari kedua tim sudah lengkap, akhirnya pertandingan di babak pertama ini pun seketika langsung dimulai dengan sebuah peraturan yang sangat sederhana. Pertama, tim manapun yang berhasil mencetak 5 gol lebih dulu akan keluar sebagai pemenangnya. Dan yang kedua, tugas dari para peserta adalah untuk membuktikan kehebatannya di dalam lapangan. Jadi walaupun pada akhirnya tim mereka kalah, namun jika pemain dari tim yang kalah tersebut mampu menunjukkan semua kemampuannya, apalagi sampai bisa mencetak gol ke gawang lawan, maka kesempatan untuk bisa terpilih pun akan terbuka menjadi semakin lebar. Begitupun sebaliknya, meskipun tim dari peserta ujian bisa menang, tapi kalau mereka tidak bisa membuktikan kehebatannya di dalam lapangan, alias hanya numpang menang saja, maka sudah pasti pemain tersebut tidak akan bisa lolos di dalam proses seleksi ini. Scene pun kini berpindah. Setelah peluit tanda dimulainya kick off babak pertama sudah dibunyikan, Rin pun dengan cepat langsung mengoper bola yang ada di kakinya kepada Ryusei Shido. Sebelum pada akhirnya bola itu dibawa lari dengan cepat menuju ke arah gawang dari tim putih. Melihat hal itu di depan matanya, tentu saja Otoya pun tidak bisa tinggal diam. Hingga pada akhirnya dia pun langsung menutup jalur dribble Shido sekaligus menjaganya dengan ketat. Beruntung pada panel ini, Isagi tiba-tiba saja datang dari arah belakang
Dan dia pun langsung meminta Shido untuk mengoper bola itu kepadanya. Nah, tepat setelah bola tersebut mendarat di kakinya, Isagi pun dengan cepat langsung melakukan serangan kombinasi lagi bersama Itoshirin untuk menembus benteng pertahanan ketat yang dijaga oleh para pemain tim putih. Pada awalnya, semua rangkaian serangan ini pun berjalan dengan mulus, hingga Rin dan juga Isagi pun berhasil melewati 3 orang pemain dari tim putih. Tapi sayangnya semua hal tersebut tidak berlangsung cukup lama. Karena faktanya di dalam tim putih saat ini ada Hyoma Chigiri, di mana dia sudah sering sekali melihat pola serangan kombinasi yang biasanya selalu dilakukan oleh Isagi Yoichi. Hingga pada panel berikutnya, Chigiri pun mampu membaca dengan mudah semua pergerakan dari Isagi dan berhasil menggagalkan rangkaian serangan Isagi serta langsung membuang jauh bola itu ke sisi sebelah kiri lapangan. Di momen inilah sebuah hal yang sangat tidak terduga kembali terjadi di hadapan kita semua. Karena ternyata Ryusei Shido mampu merespon dengan cepat pergerakan dari Chigiri dan dia pun langsung berlari ke arah yang berlawanan, meninggalkan kedua orang pemain lain yang sedang menjaganya. Walaupun pada saat itu tidak ada satupun pemain di dalam lapangan yang percaya bahwa Ryusei akan mampu mengejar bola dan mencetak gol dalam posisi tersebut. Mengingat jalur tembakan dari Shido sudah ditutup dengan rapat oleh para pemain bertahan dari tim putih. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Karena pada saat yang bersamaan, Shido pun tanpa basa-basi langsung melancarkan satu tendangan berputarnya tepat ke arah gawang yang ada di belakangnya tanpa melihat lebih dulu kemanakah arah bola yang dia tembakkan. Hingga kedua pemain bertahan dari tim putih menjadi tertipu dan mereka pun tidak bisa menghentikan tembakan itu sama sekali. Akibatnya gol yang pertama pun berhasil tercipta dari kaki Ryusei Shido dan skor pun seketika langsung berubah menjadi 1-0. Nah, melihat semua hal itu di depan matanya, Isagi dan juga Chigiri pun akhirnya baru sadar bahwa ternyata Shido memanglah seorang pemain yang luar biasa hebat. Jadi tidak heran jika Kunigami berhasil dikalahkan oleh Shido pada babak penyisihan sebelumnya. Scene pun kini berpindah. Setelah peluit tanda dimulainya kick off yang kedua sudah dibunyikan, kali ini giliran para pemain bintang dari tim putih yang menunjukkan semua kehebatannya. Di mana pada panel berikutnya, dengan cepat Karasu pun langsung berlari seorang diri menuju ke arah Isagi Yoichi. Karena menurut Karasu, Isagi adalah pemain terlemah dari tim merah yang paling mudah untuk dia lewati dan juga dia kalahkan. Bahkan pada satu momen yang sama ini, Karasu pun mulai berkata kepada Isagi, "Haha, ternyata semua hasil analisaku kali ini benar-benar terbukti. Isagi, kau ini hanya bisa bermain dengan baik ketika ada para pemain hebat lain yang membantumu di dalam tim. Namun ketika kau dipisahkan dengan mereka dan dipaksa untuk bermain sendirian, maka kau hanyalah seorang pemain lama biasa yang tidak bisa melakukan apapun." Atau sederhananya bagi Karasu Tabito, Isagi adalah pemain lemah yang hanya bisa menang dengan cara mengandalkan kehebatan semua teman-temannya. Dan ketika Isagi bermain seorang diri, maka semua kemampuan spesial yang dimiliki oleh Isagi sama sekali tidak bisa digunakan. Walaupun terkesan sombong dan arogan, tapi nyatanya semua perkataan dari Karasu tersebut ada benarnya juga. Apalagi pada momen berikutnya, Karasu pun berhasil mengalahkan Isagi Yoichi dengan sangat mudah sekali dalam duel 1 lawan 1. Sampai pada akhirnya Ryusei pun harus repot-repot turun ke area pertahanan untuk menghentikan pergerakan dari Karasu Tabito dan membantu Isagi Yoichi merebut bola itu dari kaki Karasu. Meskipun semua upaya yang dilakukan oleh Shido saat ini sangatlah sia-sia, karena faktanya Karasu berhasil melewati Ryusei dan juga Isagi lagi dengan menggunakan gocekan berputarnya yang sangat lincah. Hingga di saat yang bersamaan, dia pun langsung melancarkan satu tendangan supernya tepat ke arah sudut kanan gawang dari tim putih. Dan gol pun akhirnya berhasil tercipta melalui permainan solo Karasu Tabito. Serta skor pun kini berubah menjadi 1-1. Nah, di momen inilah dengan cepat Hiyori pun langsung datang menghampiri Isagi untuk memberitahu Isagi sebuah informasi penting mengenai Karasu Tabito dengan berkata seperti ini. "Isagi, sepertinya Karasu sudah menjadikanmu sebagai target yang akan dia hancurkan. Jadi mulai dari sini Karasu pasti akan terus mengincarmu dan menjadikanmu sebagai pusat dari semua pola serangannya. Karena memang seperti itulah gaya permainan dari Karasu Tabito yang selama ini selalu dijuluki oleh semua orang sebagai seorang asasin." Simpelnya, Karasu bermain dengan cara menggunakan kemampuan analisanya yang sangat tajam untuk menentukan titik lemah dari tim lawan, lalu dia pun akan menggunakan kelemahan itu untuk menghancurkan para lawannya. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Hiyori pun kembali melanjutkan semua perkataannya kepada Isagi. "Isagi, aku punya sebuah saran untukmu, yaitu mulai sekarang fokuslah untuk menggunakan semua kekuatan yang kau miliki di dalam pertandingan ini untuk melewati Karasu Tabito.
Dan jangan pernah memaksakan diri untuk mengalahkannya di dalam duel 1 lawan 1. Nah, setelah mendengar semua perkataan dan juga penjelasan dari Hiyori, Isagi pun seketika langsung sadar bahwa kelemahan dari dirinya saat ini adalah kondisi fisiknya. Hingga di dalam duel 1 lawan 1, Isagi pun tidak akan pernah bisa menang jika harus bertarung secara langsung melawan Karasuta Bito. Oleh karena itu, mulai dari sini Isagi akan merubah pola berpikirnya dan hanya akan fokus untuk menggunakan ketiga kekuatan utamanya demi mengalahkan Karasu, yaitu pergerakan tanpa bola, tendangan direct shoot, serta kekuatan vision untuk memprediksi semua pergerakan lawan. Setelah peluit tanda dimulainya kick-off yang ketiga sudah dibunyikan, Rin pun dengan cepat langsung memberikan satu operan pendeknya kepada Isagi lagi. Dan di saat yang bersamaan, dia pun langsung berlari menuju ke arah gaun putih untuk mencari posisi yang kosong. Tapi sayangnya belum sempat Isagi membawa lari bola tersebut, dan juga belum sempat Isagi mengembalikan bola itu kepada Itoshirin, tiba-tiba saja Karasuta Bito muncul di samping Isagi lagi, dan langsung mendorong tubuh Isagi menggunakan tangan kirinya dengan niat untuk menjatuhkannya. Di momen ini, Isagi pun awalnya sempat berjuang dan berusaha sekuat tenaga untuk terus menjaga bola yang ada di kakinya supaya tidak bisa direbut oleh Karasuta Bito. Namun melihat perjuangan Isagi yang sangat gigih, kali ini Karasu pun kembali menggunakan pergerakan tangan kirinya lagi untuk mendorong pundak bagian kanan dari Isagi. Akibatnya, Isagi pun menjadi hilang keseimbangan dan pada akhirnya bola pun berhasil direbut dengan mudah oleh Karasuta Bito. Melihat Isagi yang sudah mulai kesulitan, Nanase dan juga Ryusei pun kembali datang ke arah Isagi lagi dengan niat untuk membantunya. Tapi sayangnya kali ini mereka bertiga harus kecewa. Karena faktanya, sejak awal Karasu sudah mampu membaca permainan dari mereka dan sudah menunggu kedua orang pemain bertahan dari tim merah datang untuk menghentikannya. Hingga di saat yang bersamaan, Karasu pun langsung memberikan satu operan bola lambungnya ke arah Eta Otoya yang kebetulan pada saat itu sudah berhasil menipu Itoshirin dan juga Hiyori, serta sudah berdiri dengan bebas tanpa ada satupun pemain yang mampu menghentikannya. Sampai pada momen berikutnya, dengan cepat Otoya pun langsung menembakkan satu tendangan mautnya ke arah gaun tim merah. Hingga gol pun berhasil tercipta dari permainan mereka berdua, dan skor pun kini kembali berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan bagi tim putih. Nah, di momen inilah Itoshirin baru mengerti bahwa di dalam permainan sebelumnya, Otoya mampu melakukan pergerakan tanpa bola dengan tempo yang sangat cepat sama seperti seorang ninja. Itulah yang membuat Rin tidak bisa menebak dan menghentikan pola serangan dari tim putih. Bahkan pada satu momen yang sama itu, Rin dan juga Hiyori pun seketika langsung berkata, "Hah? Jadi ini ya combo mematikan yang sangat ditakuti oleh para pemain Blue Lock yang ada di grup mereka, yaitu combo antara pergerakan ninja yang sangat lincah dan juga kelicikan seorang assassin yang hanya berani memangsa para pemain yang lemah saja." Baiklah kalau begitu, pada permainan selanjutnya akan aku bungkam mereka berdua. Nah, itulah jalannya alur pertandingan menarik yang ada pada episode ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu bagaimana kelanjutan cerita dari pertarungan penentuan antara tim A melawan tim B, nantikan terus ya update selanjutnya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.